Anda makan dengan tidak berhati-hati, misalnya sambil mengobrol atau tertawa, awas, jangan sampai tersedak. Saat tersedak, biasanya orang akan terbatuk-batuk, bahkan ada yang sampai kesulitan untuk bernafas. Jangan sampai hal itu terjadi. Namun, jika tersedak dengan parah terjadi pada siapapun di sekitar Anda, baiknya Anda mengetahui apa saja yang mesti Anda lakukan yang dapat menyelamatkan nyawa orang tersebut. Mari simak penjelasan tersedak dan tutorial pertolongan pertama saat tersedak oleh Dr. Gamarida Makfirah berikut ini. Dok, apa yang terjadi pada tubuh saat tersedak? Baik, pada saat tersedak itu biasanya ada benda asing ataupun makanan yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Seharusnya saluran pernafasan itu tidak ada apapun terkecuali udara yang masuk. Pada saat tersedak tersebut, tubuh akan refleks memberikan tanda seperti batuk, bahkan sampai muntah. Apa penyebab utama mudah tersedak? Tersedak biasanya terjadi pada saat kita sering mengkonsumsi makanan atau masukkan makanan ke dalam mulut dalam kondisi berbicara, tertawa, atau bahkan makan dalam posisi tidur. Sehingga epiglotis yang seharusnya menutup pada kondisi kita makan itu tidak terlalu menutup dengan sempurna, sehingga makanan salah jalur harusnya masuk ke dalam esofagus, malah masuk ke dalam trakea atau saluran pernafasan. Bagaimana agar tidak mudah tersedak? Cara yang paling penting yaitu etika makan yang baik. Pada saat mengkonsumsi makanan tentunya tidak boleh dibarengi dengan berbicara, tidak boleh dibarengi dengan tertawa, juga harus dalam kondisi duduk dan tidak dalam kondisi berbaring. Lalu tidak diperkenankan untuk memasukkan barang-barang ke dalam mulut atau menggigit-gigit jarum dan sebagainya karena memungkinkan untuk tidak sengaja masuk dan tertelan atau bahkan sampai tersedak. Pertolongan pertama apa yang dapat dilakukan saat tersedak? Baik, pertolongan pertama yang dapat dilakukan, kita bisa lihat jenis tersedaknya terlebih dahulu. Apabila tersedaknya masih ringan, masih dapat berbicara, diajak bicara masih bisa menjawab, mungkin kita bisa membantu dengan menepuk-nepuk bagian punggung pasien tersebut dengan menggunakan ujung kepalan tangan di area di antara skapula atau di area tengah-tengah bahu. Nah, bisa juga dibantu untuk yang bersangkutan memuntahkan atau membantukan secara keras agar benda asing tersebut dapat keluar. Nah, namun apabila tersedak tersebut termasuk yang kategori berat, sampai kesulitan bernafas, bahkan bisa sampai wajah membiru karena kekurangan oksigen, tentu kita harus bermain secara cepat. Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu abdominal thrust atau mungkin seringkali dikenal dengan Heimlich maneuver. Nah, itu dilakukan dengan cara kita mendorong bagian ulu hati atau di daerah epigastrium dengan menggunakan kepalan tangan, didorong ke arah atas agar dapat memberikan hentakan yang cukup kencang sehingga ada tekanan yang membuat makanan atau benda asing tersebut keluar dari saluran pernafasan. Siapa saja yang boleh melakukan Heimlich maneuver? Teknik abdominal thrust atau Heimlich maneuver tersebut bisa dilakukan oleh siapapun. Bahkan pada remaja atau anak yang bisa melakukan pun apabila tidak ada orang dewasa lain pun di sekitarnya dan apabila sudah tahu teknik atau cara melakukannya itu bisa dilakukan. Karena pertolongan pertama atau pertolongan segera 5 menit pada awal asfiksia itu akan menentukan apakah orang tersebut terselamatkan nyawanya atau tidak. Namun apabila ada orang dewasa, disarankan orang dewasa karena memiliki tenaga yang lebih kuat untuk melakukan teknik abdominal thrust tersebut. Oke, baik. Jadi pada saat ada seseorang yang tersedak, kita tentunya harus menentukan terlebih dahulu apakah dia tersedaknya masih ringan atau sudah masuk yang berat. Jika masih bisa diajak bicara, lakukan teknik dengan menepuk punggungnya bagian belakang, lalu apabila ada kesulitan untuk bernafas, bisa dibantu dengan teknik Heimlich maneuver tadi atau dengan abdominal thrust. Caranya adalah badan sedikit dibungkukkan, kemudian tangan kita melingkar di area perutnya, lalu tangan yang satu sebelah sini menekan bagian epigastrium atau bagian ulu hati, tangan yang satu lagi mendorong tangan yang kita kepalkan sebelah kanan. Lalu dengan sedikit membungkuk, kita hentakkan dengan cepat dan kuat. 1, 2, 3, 4,
5. Bisa diulang 5-10 kali, mungkin bisa 2 atau 3 siklus. Apabila makanan atau benda asing tersebut keluar, berarti kita telah berhasil melakukan teknik tersebut dengan baik. Namun, apabila kondisi korban masih dalam keadaan asfiksia atau kekurangan oksigen karena masih ada benda asing tersebut di dalam, jangan ragu untuk langsung dibawa ke gawat darurat atau ke petugas medis terdekat, karena hal tersebut tentu akan mengancam nyawa korban. Demikian pembahasan mengenai pertolongan pertama pada tersedak. Saya Dr. Gama, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.